Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali kajian pada pagi hari ini, marilah kita senantiasa dengan kerendahan hati, dengan keikhlasan hati, selalu memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, yang telah melimpahkan hidayah, inayah, serta ma'unah, sehingga pada kesempatan pagi yang indah, pagi yang cerah, pagi yang penuh barokah, kita dapat bersama-sama menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Yang kedua, sholawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya kita sudah lama sekali untuk bertemu dengan bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh maghfirah, yaitu bulan suci Ramadan. Sekian lama kita menunggu untuk kedatangannya. Bukankah kita selalu berdoa untuk jumpa dengannya? Telah datang bulan Ramadan yang mulia, sambutlah dengan hati yang bahagia. Telah datang bulan Ramadan yang mulia, sambutlah dengan hati yang gembira. Mari kita sambut kedatangan bulan Ramadan, bulan suci, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala ini, dengan rasa sayang, dengan rasa cinta, dengan rasa senang hati, dengan rasa bahagia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man fariha biduhuli ramadhana haramallahu jazadahu ala nirani.
Barang siapa yang senang, barang siapa yang gembira atas kedatangan bulan Ramadan, maka akan diharamkan jasadnya oleh Allah untuk memasuki neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga kita senantiasa diberikan kekuatan iman, diberikan kesehatan dohir dan batin, sehingga kita dapat menjalankan amal ibadah puasa bulan Ramadan ini dengan lancar, sukses, dan pada akhirnya akan membawa keberkahan bagi kita baik di dunia maupun akhirat. Kaum muslimin rahimakumullah, tentunya kita sama-sama memahami bahwa segala kehidupan di dunia ini kelak akan menuai kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tentunya setelah adanya kehidupan pasti akan ada kematian. Dan setelah kita meninggal dunia, maka akan terputuslah segala amal-amal kita di dunia ini, kecuali 3 hal yang telah disabdakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'ulah. Bila mana manusia setelah meninggal dunia akan terputuslah semua amal-amalnya kecuali 3 hal. Hal yang pertama yaitu shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Apa sih yang dimaksud dengan sedekah jariyah? Sedekah adalah memberikan sesuatu terhadap sesama manusia yang tidak ditentukan berapa jumlahnya dan berapa lama waktunya, dengan rasa ikhlas dan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang dimaksud dengan sedekah jariyah? Sedekah jariyah adalah memberikan sesuatu terhadap hal-hal yang bermanfaat. Contoh, bila mana di kampung kita lagi melaksanakan pembangunan salah satu masjid, bila mana kita punya harta, kita sumbangkan harta kita. Bila mana kita hanya punya tenaga, sumbangkan tenaga kita. Bila mana kita cuman punya pikiran dan ilmu kita, sumbangkan ilmu kita. Tapi bila mana kita tidak punya apa-apa, sumbangkan doa kita. Semoga pelaksanaan pembangunan masjid bisa berjalan dengan lancar, bisa berjalan dengan selamat, bisa berjalan dengan sukses dan barokah. Bila mana masjid yang telah kita bangun ini selalu dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang baik, waktunya sholat, ada suara adzan, hayya 'alas sholat,
meskipun kita sudah meninggal dunia, selagi bangunan, selagi masjid tersebut masih dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan mendapatkan aliran-aliran pahalanya. Lalu amalan yang kedua yang tidak akan terputus bila mana kita telah meninggal dunia, yaitu au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Balighu ani walau ayah, sampaikan meskipun cuman satu ayat. Contoh, kita punya seorang anak, sejak kecil kita didik, kita latih belajar membaca Al-Quran, dan alhamdulillah anak kita pada akhirnya fasih, pinter membaca Al-Quran. Bila mana kita telah meninggal dunia, anak-anak kita gemar, istiqomah, senang membaca ayat-ayat Al-Quran, niscaya kita juga akan mendapatkan pahalanya. Ini amalan yang nomor dua yang tidak akan terputus bila mana kita kelak sudah meninggal dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu amalan apa yang nomor tiga yang di saat kita nanti meninggal dunia tidak akan terputus, yaitu awwaladin sholihin yad'ulah, anak yang soleh yang selalu memohon kepada Allah, mendoakan kepada Allah, kepada kedua orang tuanya, meskipun itu masih hidup ataupun orang tuanya sudah meninggal dunia. Apa sih yang dimaksud dengan anak yang soleh? Anak yang solih adalah anak yang selalu taat menjalankan perintah-perintah Allah. Allah memerintahkan kita untuk sholat, kerjakanlah sholat. Allah memerintahkan kita untuk puasa, laksanakanlah puasa. Allah memerintahkan kita untuk zakat, lakukanlah zakat. Ini ciri anak yang solih dan solihah. Ciri anak yang solih dan solihah yang kedua, yaitu selalu berbakti, selalu taat kepada kedua orang tuanya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ridallahi fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ridho Allah itu tergantung dari ridho kedua orang tua. Murka Allah itu tergantung murka dari kedua orang tua. Hei manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk selalu taat, untuk selalu berbakti, untuk selalu sayang kepada kedua orang tua kita, terutama kepada ibu kita. Pernah salah seorang sahabat tanya kepada Rasulullah, wahai ya Rasul, siapa ya Rasul orang yang pertama kali yang seharus saya hormati? Rasulullah menjawab, ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasul orang yang wajib saya hormati yang kedua? Ibumu.
Lalu siapa lagi ya Rasul? Jawab lagi Rasulullah, ibumu. Yang keempat baru Rasulullah menjawab, bapakmu. Apa maksud kata-kata Rasulullah yang disampaikan ini? Karena ibu adalah orang yang berjuang, satu, mengandung kita selama 9 bulan lebih 10 hari. 2, melahirkan kita dengan hidup dan mati. Yang ketiga, merawat kita, membesarkan kita dengan rasa kasih sayangnya. Maka ada hadis yang menerangkan al jannatu tahta aqdamil ummahati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan anak-anakku yang selalu saya sayangi dan saya banggakan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah kekuatan iman Islam, dijaga oleh Allah menjadi hamba-hamba Allah yang selalu taat kepada Allah, berbakti kepada orang tua, dan niscaya akan mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan di dunia maupun akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.